Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini saya mau buat nastar lumer dan enak banget ya rasanya. Yang pertama siapkan wadah, masukkan campuran wisman dan juga margarin. Ya, saya pakai sekitar 100 gram wisman. Selebihnya saya pakai Blue Band 150 gram ya. Jadi totalnya 250 gram. Kemudian masukkan gula halus. Ini diayak ya. Lalu ini kita aduk pakai spatula juga boleh. Kalau pakai mixer ini gunakan kecepatan rendah sekitar 1 menit saja. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan kuning telur. Masukkan satu persatu sambil dikocok seperti ini. Kalau sudah kita masukkan lagi kuning telurnya. Ya, kalau sudah tercampur rata, masukkan tepung terigu. Ini saya masukkan setengah bagian dahulu. Ya, diayak ya. Lalu kita aduk. Masukkan lagi bagian tepungnya. Kita aduk lagi. Ini sisa tepung yang terakhir. Dan juga ada tepung maizena dan susu bubuk ya. Ini kita ayak semua bahan keringnya. Kita aduk dia sampai tercampur rata. Kalau pakai whisk seperti ini memang agak susah ya teman-teman. Jadi kita bisa bantu aduk pakai spatula. Kita aduk sampai tercampur rata. Dan ini jangan terlalu lama ya teman-teman. Cukup sebentar saja karena nanti kalau terlalu lama diaduk, itu cookiesnya bisa jadi tidak renyah ya. Dia jadi alot. Jadi kalau sudah seperti ini sudah ya. Ini bisa kita bentuk. Kemudian siapkan sendok takar, saya pakai yang 1 sendok teh. Ini kita takar 1 sendok teh seperti ini ya, beres. Kalau mau ditimbang ini sekitar 7 atau 8 gram. Tapi kalau pakai sendok takar seperti ini lebih cepat ya. Ini kita lakukan sampai semua adonannya habis. Dan ini dia adonannya sebanyak ini, sekitar 106 buah ya. Dan siapkan juga selai nastarnya yang sudah kita bulat-bulatkan. Kemudian kita ambil satu bulatan ya. Kita pipihkan seperti ini. Isikan dengan selainya. Lalu kita gulung. Dan ini kita agak padat-padatkan sedikit. Lalu kita bulatkan dia sampai bentuknya bulat dan juga mulus. Kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian ini kita letakkan di loyang dan kita bulat-bulatkan lagi seperti tadi sama ya. Prosesnya sama dan ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Dan kalau sudah ini siap kita panggang di oven yang sudah kita panaskan 15 menit sebelumnya. Saya pakai api atas bawah, ini 20 menit pertama ya. Ini kita panggang dia sampai setengah matang dahulu. Nanti kita keluarkan ya. Kalau sudah setengah matang ini kita keluarkan. Dan kita tunggu dia supaya tidak panas lagi. Sambil menunggu kita siapkan untuk olesannya. Ada 2 butir kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan minyak goreng. Kita aduk dan ini siap untuk kita jadikan olesan. Dan kita oles ini kalau nastarnya sudah tidak panas lagi ya teman-teman. Kita oles ini sesuai dengan urutannya sampai semuanya terolesi. Kalau sudah ya kita oles seperti ini, kita ulangi lagi olesannya dari yang pertama kali tadi kita oles.
sampai yang terakhir kali ya. Jadi ini olesan yang terakhir. Ya, kalau sudah, ini kita tunggu dia sampai kering permukaannya. Kalau yang di tengah ini dia sudah kering ya teman-teman, tidak lengket lagi. Tapi kalau yang agak-agak ke belakang ini dia masih lengket. Jadi kalau sudah kering ini bisa kita panggang lagi sekitar 30 menit ya, sampai matang ya teman-teman. Dan ini loyang yang kedua. Ini tadi sudah setengah matang ya, kita keluarkan. Dan ini saya panggang, saya gunakan api yang paling kecil ya teman-teman, sampai dia benar-benar matang. Dan ini hasilnya. Kalau teman-teman lihat ini memang dia agak sedikit retak ya, padahal saya sudah menggunakan suhu yang paling rendah. Jadi ini loyang yang kedua, saya letakkan di paling atas ya. Ini juga retak ya teman-teman, padahal suhu yang saya gunakan sudah paling rendah. Ini bisa dilihat suhunya paling rendah, dan saya gunakan api bawah, tapi dia juga tetap retak-retak ya teman-teman ya, bisa dilihat. Jadi mungkin ini memang tipe dari ovennya memang seperti ini, tapi ya sudah ya teman-teman, yang penting ini rasa dari nastarnya ya. Bisa kita lihat ya, seperti ini matangnya, ini bagus banget. Permukaannya juga dia mengkilat ya, bisa dilihat ini empuk banget ya. Untuk rasanya ini enak banget ya teman-teman, manis gurih, rasa wismannya dan aroma wismannya ini enak banget ya teman-teman. Jadi begitu masuk mulut dia langsung lumer ya. Dan bagian dalamnya seperti ini dengan isian yang banyak, ini nastarnya enak banget ya teman-teman ya. Bisa dilihat seperti ini, walaupun bagian atasnya ini tidak mulus, tidak masalah, yang penting rasanya ini enak banget. Jadi ini memang mungkin tipe dari ovennya yang seperti ini ya, api ovennya memang mungkin panas. Jadi kalau teman-teman punya kasus seperti ini, jangan keburu menyalahkan resepnya. Bisa jadi memang ovennya yang seperti itu ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kalau saya pernah juga panggang pakai oven tangkring, itu hasilnya mulus, tidak ada retak-retak. Jadi mungkin ini memang tipe ovennya yang apinya panas ya, walaupun sudah menggunakan api yang paling kecil. Tapi nggak masalah ya, yang penting ini rasa nastarnya enak banget. Jadi selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.